Saya hanya di rumah sakit. Saya ingat sekarang. Kemarin saya ditabrak karena kurang fokus saat mengemudi. Jadi saya ditabrak oleh wanita cantik ini. Apa yang terjadi? Saya bisa melihat ke dalam sekarang. Sebagai murid di toko barang antik. Apakah itu berarti saya bisa mendapatkan uang dengan mudah di masa depan? Kamu sudah sadar. Kamu adalah. Dokter bilang kamu tidak apa-apa, bisa keluar kapan saja. Ngomong-ngomong. Ini kartu nama saya. Kalau nanti ada yang tidak nyaman, bisa hubungi saya kapan saja. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa telepon aku ya. Hiasan kepala tadi beneran ya? Gak mungkin. Aku harus balik ke tempat kerjaku buat cek. Kalau benar-benar, berarti aku jadi kaya dong. Dokter, saya mau keluar rumah sakit. Teman, benda ini saya nggak bisa pastikan. Coba lihat ke tempat lain lagi. Bos, tolong periksa lagi. Apakah ada kesalahan? Tempat pensil ini diwariskan dari kakek saya. Dia dari zaman akhir dinasti Qing. Saya sedang kekurangan uang, jadi boleh kurang sedikit. Semua hiasan kepala saya asli. Di dalam tempat pensil ini tersimpan sebuah pedang emas dari zaman Han. Aku sudah bilang, aku tidak yakin dengan barang ini. Lalu apalagi yang harus aku katakan? Aku tidak bisa menerima barang ini. Coba cek di toko lain. Oke. Aduh, Pak Tua. Berapa harga yang kamu mau untuk tempat pensil ini? Apakah mungkin sang penggembala bisa menilai nilai asli barang ini? Tidak mungkin, kan? Sebelumnya saya tidak pernah mendengar bahwa dia akan membuat daftar. Kakek saya sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya. Dia lebih suka barang-barang seperti alat tulis. Jadi saya berpikir untuk membelikan dia. Hampir saja dicurigai. Saudara kecil, berapa banyak yang bisa kamu keluarkan? Paman, kira-kira berapa yang Anda inginkan? Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu. Saya hanya seorang murid pemula. Tidak punya banyak uang di saku. Dan memang membelinya untuk dijadikan hadiah. Adik kecil, tempat pena ini diwariskan dari leluhur saya. Kalau kamu benar-benar suka, berikan angka ini. 300 ya, masih bisa diterima. 300 saudara kecil, kamu bercanda. Aku bilang 30.000. Kalau begitu, Pak, justru Anda yang bercanda di sini. Aku bilang, tempat pena ini. Paling banter cuma kerajinan modern. Dan pembuatannya kasar. Aku beli ini cuma sebagai hadiah. Kamu benar-benar menganggap aku orang bodoh ya? Sebelum datang ke sini, saya sudah bertanya ke banyak toko. Semuanya bilang ini tidak berharga. Sebenarnya mau dijual atau tidak? Saya punya kemampuan melihat. Jadi saya bisa melihat ada paket di dalam tempat pensil. Kalau pelanggan ini tahu, pasti dia sudah cabut. Hanya sebuah tempat pensil. 300 pasti bisa didapat. Adik, kalau kamu benar-benar suka, tambahkan sedikit lagi. Lagi pula 300.000 terlalu sedikit. Dan barang ini sudah ada beberapa tahun. Om, kamu juga sudah lihat. Di dompet saya hanya ada 500.000. Kalau kamu rasa cocok, kita bisa transaksi. Kalau tidak, ya sudah. Lagi pula kalau lebih banyak, saya juga tidak mampu membeli. 500 ya sudah 500. Siapa lagi kalau bukan aku yang kekurangan uang? Selesai. Aku mau lihat apa saja yang ada di dalam kantong ini. Paman Yo, aku nanti ada urusan sedikit. Aku mau tanya, bolehkah aku minta cuti sebentar? Bagaimanapun, toko juga tidak ada pelanggan. Kalau begitu, kamu kerjakan saja, besok datang tepat waktu. Terima kasih, Tuan Yo. Memang cukup berharga. Kalau saja aku tidak bisa mencicipi secara diam-diam. Aku benar-benar tidak tahu ada sesuatu tersembunyi di sini. Sekarang mari kita coba. Ini apa sebenarnya? Nama barang, koin perunggu berukir, asli. Zaman, dinasti Han, mata uang Wang Mang. Deskripsi barang. Koin Mother Jin Chuo Dao. Sebuah mata uang yang dikeluarkan selama masa Wang Mang. Nilainya 1 juta, ini adalah koin Mother Jin Chuo Dao. Harganya benar-benar 1 juta. Aku kaya raya. Meskipun ibu ini sangat berharga untuk koleksi.
Tapi sekarang uang lebih penting bagiku. Jadi, kita harus segera bertindak. Kalau memang harus mengirim barang, tentu saja harus pilih Ju Jintang. Ini adalah toko terbesar di Jalan Barang Antik. Baik dari segi jenis maupun skala. Semua itu jauh lebih baik daripada toko tempat aku bekerja. Tak perlu menunggu lagi. Langsung berangkat sekarang. Tuan Tian, apakah kalian menerima ini? Aduh. Saudara kecil. Lebih baik daripada urusan pribadi. Saya tidak tahu bagaimana Anda berencana untuk mengeluarkan uang ini. Baiklah, Tuan Qin. Saya lihat Anda juga orang yang cepat. Begini saja, silakan ajukan tawaran. Selama saya merasa itu cocok, uang saham ini akan dijual. Jika merasa tidak cocok, maka lihatlah ke tempat lain. Ini tidak merugikan kamu maupun saya. Bagaimana menurut Anda? Mendengar kata-kata adik kecil ini. Kamu juga orang dalam? Ya. Jadi saya tawarkan 20. Begini. Saya tawarkan 20. Lihat situasinya. Tawaran seharusnya 20.000 atau 200.000. Tapi semua itu jauh dari harga yang saya pikirkan. Tuan Qin, harga ini saya kurang bisa terima. Kalau Anda tidak serius untuk menawarkan, maka aku cuma bisa pergi ke sebelah, ke Desheng Hall, lihat-lihat saja. Bro, jangan buru-buru pergi. Kalau kamu merasa harga ini tidak cocok, katakan saja satu rumah. Kalau cocok, kita langsung transaksi. Bagaimana menurutmu? Baik, Bos Qin. Kalau begitu, saya juga tidak mau berbuat ribet. Saya yakin Anda juga sudah melihatnya. Nama koin kuno ini adalah Jinchuo Dao Mu Qian. Ini adalah koin induk dari Chu. Saya rasa Anda juga sudah mengerti. Jika Anda ingin saya menikah, harus dengan jumlah bulat. Kalau Anda setuju, kita bisa bertransaksi. Kalau tidak bisa, saya juga tidak mau menghambat Anda untuk mendapatkan uang. Bagaimana menurutmu, adik? Kamu juga orang dalam. Kamu bilang angka ini terlalu banyak. Jangan bilang itu dari saya. Ini bahkan untuk seluruh dunia barang antik. Tidak mungkin ada yang bisa menerima ini. Kita ini kan berbisnis, bukan melakukan amal, kan? Sepertinya kita harus mencari tempat lain. Adik kecil. Kalau kamu benar-benar mau jual, saya tidak bisa menawarkan lebih dari pohon ini. Bahkan jika tidak mendapatkan 1 juta. Harga terendah yang saya pikirkan sekitar 800.000. Ini terlalu sedikit. Permisi ya, kakak kecil. Hei. Hei kakak kecil, tunggu sebentar ya. Orang tua, Anda memanggil saya. Saya Chu Han Liang. Baru saja di toko tadi. Saya melihat dan mendengar semuanya. Percakapanmu dengan Qin Deva, sejujurnya. Saya juga tertarik dengan benda yang ada di tanganmu. Bisakah saya juga melihatnya? Melihat sih tidak masalah. Tapi apakah Anda bisa menerima harga saya? Sekarang sudah cukup larut. Jika Anda tidak keberatan, mari kita cari restoran, sambil makan kita ngobrol. Kamu bagaimana? Boleh? Tidak masalah. Oke. Adik kecil. Uang nama ini aku ambil. Aku ingat waktu itu kamu ngobrol dengan Qin Deva. Penawaranmu adalah 1 juta. Betul? Betul. Tuan, apakah Anda bisa menerima? Sesuai dengan angka yang Anda sebutkan. Saya juga tidak akan menawar. Asalkan adik mau bertransaksi. Saya segera transfer uangnya kepada Anda. Saya akan mentransfer uangnya sekarang juga. Adik, ya. Bisakah Anda memperkenalkan kepada saya asal-usul kain ini? Tuan Chu, jangan terus memanggil saya adik kecil. Nama saya Shen, panggil saya Mu Yang. Anda bisa memanggil saya bibi kecil. Koin ini juga dikenal sebagai 1 potong 5.000. Ini berasal dari era Xin Mang. Ibu, aku sudah bertindak. Aku juga sudah menambahkan kontak orang tua itu. Nanti kalau mau kirim barang juga ada jalur. Lihat saja apakah hari ini masih bisa dapat untung. Adik, silakan lihat-lihat saja. Semua barang di sini barang bagus. Coba lihat apakah di sini ada guan asli. Adik, kamu tertarik yang mana? Saya berikan diskon untukmu. Biden Tongbao palsu dari tahun lalu.
Barang ini pasti hanya lelucon buatan yang nilainya nol. Tak disangka fitur ini ternyata cukup berguna. Cap batu salju Xiao Ziqian, akhir dinasti Qing, koleksi berharga. Karena penyimpanan yang buruk, mengalami keausan parah. Sekarang tidak bisa dikenali lagi. Harga tidak diketahui, tapi bisa diperbaiki. Xiao Ziqian, seorang master dalam seni kaligrafi dan lukisan. Tidak menyangka bisa menemukan capnya di sini. Dan ada petunjuk bahwa bisa diperbaiki. Meskipun saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tapi membeli terlebih dahulu tidak ada salahnya. Bos, berapa harga batu ini? Adik kecil, ini bukan batu. Ini adalah segel. Segel Tang Bohu. Penyair besar Tangin, kamu tahu kan? Ini adalah segelnya. Kalau kamu suka, ambil saja 30.000. Bos, jangan coba-coba menipuku di sini. Jangan bilang ini adalah segel Tang Bohu. Meskipun itu adalah segel seorang pelukis kontemporer. Juga pasti bukan cuma 30.000, malah lebih dari itu. Lihat deh, tulisan di bagian bawahnya sudah aus. Bos, saya yang beli ini. Utamanya ingin menghilangkan lapisan ini. Biar bisa saya ukir dan bawa sebagai kenang-kenangan. Kalau kamu mau jual, kasih saya harga yang jujur. Kalau kamu nggak mau jual, ya sudah nggak apa-apa. Sederhana, yang penting adalah sikap. Kalau kamu menawarkan harga yang cocok, silakan ambil. Hari ini belum buka. Anggap saja kita berteman. Saya baru saja melihat kamu menjual sesuatu. Ternyata tidak ada satupun yang percaya pada barang antik. Lihat, bos. Saya hanya tersisa 120 yuan. 100 yuan, kita jadi teman saja. Aku naik taksi pulang. Kalau begitu, kita jual saja. Baiklah, jadi teman saja. Ini sederhana. Cara terbaik adalah menyimpan uang dalam dompet berisi uang tunai. Beberapa ratus yuan paling bagus. Kalau uangnya terlalu banyak, harganya jadi sulit ditekan. Kalau uangnya sedikit, kadang orang lain jadi tidak berani menjual. Tapi bagaimana sebenarnya cara memperbaiki cap ini? Halo, halo. Apakah kamu Shen Muyang? Saya adalah wanita yang menabrakmu tadi. Apakah kamu sudah keluar dari rumah sakit? Saya di rumah sakit tidak melihatmu. Saya sudah keluar dari rumah sakit. Kalau begitu, besok siang aku ajak kamu makan. Boleh. Sampai jumpa besok. Tuan Shen, apakah Anda benar-benar tidak apa-apa? Nona Chu, saya yakin saya tidak ada masalah. Tenang saja, saya tidak akan menipu Anda. Selain itu, berikan saya nomor rekening Anda. Saya akan mengembalikan biaya medis yang Anda berikan untuk toko saya. Tuan Shen, lupakan tentang pengembalian uang. Lagi pula, saya bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi biaya pengobatan ini harus saya yang bayar. Sekarang kamu sudah baik-baik saja. Saya juga jadi tenang. Aku mau ke kamar kecil dulu. Shen Mengyao, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu dulu pernah ninggalin aku karena aku miskin? Lalu kamu cari pacar anak orang kaya, Julin Lin, kan? Ling Ling, ini dia pacarmu yang gak berguna itu. Chen Xiao, kamu menyebalkan banget. Dia hanya mantan pacarku. Shen Mengyao, aku sudah bilang dengan sangat jelas kemarin. Kita sudah berakhir. Sekarang Chen Xiao adalah pacarku. Tolong jangan ganggu aku lagi. Sekarang aku lihat kamu malah merasa jijik. Julin Lin, jangan terlalu narsis, oke? Ini adalah restoran. Kamu bisa datang makan, saya tidak bisa datang makan. Dan juga Chen Xiao, kan? Apakah sepatu ini pas di kakimu? Tapi saya mati-matian memakai sepatu jelekmu. Pergi sana. Chen Xiao, kamu tidak apa-apa kan? Shen Mengyao, kamu sudah selesai. Kamu tahu siapa Chen Xiao, kan? Kamu berani melukainya. Chen Xiao, cepat telepon dan tangkap dia. Kita harus membuatnya masuk penjara. Bocah, kamu sudah selesai. Kamu berani memukulku. Aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari sini. Chen Xiao, kekuatan yang besar. Siapa kamu? Kenapa di sini? Chen Gaosheng, kita tidak begitu akrab. Kamu seharusnya memanggilku Koki. Ngomong-ngomong, kamu bilang mau bikin siapa yang tidak bisa pergi. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih, jangan salah paham. Aku tidak akrab dengan dia. Chen Gaosheng,
Kalian hubungan apa? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lagi pula, saya juga tidak begitu akrab denganmu. Ngomong-ngomong, sepatu ini memang pas di kakimu. Kalau tidak ada urusan, kita pergi dulu ya. Cari tempat lain. Chen Sheng, wanita ini siapa? Sekali lihat, jelas bukan orang baik. Kamu haha. Kamu punya hak apa bilang aku suka wanita? Aku kasih tahu kamu, kamu cuma anjingku. Ngerti? Ah tadi makasih, gak apa-apa. Utamanya aku juga gak suka mereka berdua. Oh iya, Chen Gaosheng itu bukan orang baik. Kamu harus hati-hati ya. Aku akan hati-hati. Baiklah, lain kali aku traktir kamu makan. Aku pergi dulu, dadah. Hari ini cukup capek, aku mau istirahat sebentar. Lalu akan membuat rencana lebih lanjut. Aku pasti harus pakai cara dengan aksesori kepala ini. Untuk menghasilkan uang yang cukup banyak. Dengan kemampuan melihat tembus dan menilai barang. Sederhana sudah bisa dibuktikan. Ini adalah cara tercepat untuk menjadi kaya saat ini. Besok pagi aku akan mengundurkan diri dari pekerjaan magang di toko barang antik. Lalu sepenuh hati memulai jalan kekayaanku. Tidur. Astaga. Cap batu darah ayam ini ternyata bernilai 2-3 juta. Sekarang yang paling penting adalah menjual barang ini. Mengubahnya menjadi uang adalah satu-satunya cara untuk memaksimalkan keuntungan saya. Tetap harus menghubungi Chu Hanling dulu. Saat ini saya hanya tahu dia punya mahar. Bisa menerima cap ini. Telepon dan tanyakan padanya. Halo, siapa ini? Hai, Tuan Culai. Ini aku, Shen Muyang. Ternyata ini saudara kecil Shen ya. Ah, begini ceritanya. Saya kebetulan dapat sesuatu. Coba lihat apakah Anda ada waktu untuk membantu saya memeriksanya. Oh ya, saya ada waktu. Kirimkan lokasinya ke saya. Saya akan datang menemui Anda. Ini tempat kos kecil saya. Bagaimana kalau begini? Anda beritahu saya di mana Anda. Saya akan mencari Anda. Saya juga mudah untuk itu. Saya tambahkan Anda sebagai teman. Saya akan kirim lokasi, Anda bisa datang sendiri. Baiklah, sampai nanti ya. Sangat baik, Tuan Chu Hanliang ternyata punya waktu. Sekarang pergi cari dia. Orang tua itu ada tamu datang. Loh, ada teman yang mau mengirim sesuatu untukku. Barang yang dikirim teman bukannya cuma botol-botol dan kaleng-kaleng itu. Yang rusak-rusak. Siapa sih yang gak punya hobi? Hahaha, baiklah. Aku gak peduli kamu sudah menghasilkan uang seumur hidup. Saatnya untuk bersantai. Tuan Chu. Aduh. Kakak Kiao Shen, kamu datang. Dekorasi rumahmu keren juga. Kalau nggak punya beberapa ratus juta pasti nggak bisa kayak gini. Sedikit saja, silakan masuk. Ah, Xiao Shen. Ambil barangnya dan tunjukkan padaku. Ah. Xiao Shen, berapa banyak uang yang kau siapkan untuk dijual? Batu darah ayam ini adalah milik pemilik cap, Zhao Ziqian. Siapa Zhao Ziqian? Saya rasa Anda harus sangat paham. Saya tidak akan membahas lebih jauh di sini. Namun, melalui hal ini, kita juga bisa menarik kesimpulan. Nilai dari cap ini pasti tidak rendah. Biasanya, cap orang. Hanya beberapa saja. Ada yang bahkan hanya satu. Semua itu simbol status. Cap ini sangat berharga. Kalau ini dilelang di rumah lelang. Kalau diberi sedikit publisitas sebelumnya, harganya pasti tidak akan terlalu rendah. Jadi Pak Tua, silakan tawarkan harga. Kalau saya merasa cocok, barang ini akan saya berikan kepada Anda. Lihat itu. Saya akan tawar harga 2 juta. Mata Tuan Chu memang tajam sekali. Langsung menyebutkan harga terendah barang ini. Namun, itu bukan harga yang saya inginkan. Harga yang saya inginkan adalah 2,6 juta.
Tentu saja, jika bisa terjual seharga 3 juta, itu yang terbaik. Tuan Chu, harga 2 juta ini benar-benar terlalu rendah. Jika cap ini, kalau saya bawa ke rumah lelang untuk dilelang, dia melelangnya 3-500 juta bukan masalah sama sekali. Meski tidak dibawa ke rumah lelang. Kalau kita transaksi secara pribadi, saya rasa dia bisa jual seharga 300 juta juga bukan masalah. Tapi karena kita sebelumnya sudah pernah bekerja sama sekali, saya kasih Anda harga khusus sebagai kenalan. Stempel musim seharga 2,6 juta ini menjadi milik Anda. Sebenarnya harga ini tidak terlalu murah. Saya mau barang ini. Anda benar-benar mau. Bagaimana dengan tawaran Anda? Juga harga yang masuk akal. Kalau ini dikemas ulang untuk dilelang, kemungkinan harganya akan melebihi 3 juta. Ini saya anggap sudah memanfaatkan Anda. Haha, Tuan Tua Chu, Anda sangat jujur. Saya bahkan belum sempat bereaksi. Haha. Keluar, Tuan. Di ruang tamu rumah Anda. Hanya dipenuhi dengan kaligrafi dan lukisan. Selain itu, juga porselen. Dulu Anda bekerja apa? Di rumah ada begitu banyak barang antik. Hehe, itu karena saya. Dulu waktu muda saya kuliah di Universitas Yanjing. Jurusan saya memang mempelajari barang antik. Tapi sayangnya, takdir tidak berpihak. Saya memilih jalur bisnis. Namun setelah itu, saya punya uang. Saya bisa membeli barang antik yang saya suka. Seperti lukisan dan kaligrafi. Ini namanya nasib buruk yang membawa keberuntungan. Aku memang harus lebih dekat dengan Tuan Chu. Selanjutnya aku pasti akan fokus mengembangkan bidang barang antik. Tapi di bidang ini aku hampir tidak kenal siapapun. Jadi Chu Hanliang ini adalah sebuah kesempatan. Setidaknya aku harus akrab dengannya. Hanya ada manfaat, tidak ada kerugian. Ketika saya masih muda, saya berkeliling ke sana kemari. Melakukan sedikit bisnis. Kemudian saya menemukan peluang bisnis. Masuk ke bidang perhiasan. Kamu tahu merek perhiasan Fei Xiang? Ketua Dewan, itu saya. Fei Xiang Perhiasan. Itu adalah toko perhiasan jaringan nasional. Tidak heran Anda begitu kaya. Itu semua sudah lama berlalu. Sekarang saya ini hanya orang biasa yang suka mengoleksi. Baiklah, orang biasa yang kaya. Coba cari saya di tangan merah ini. Mungkin karena saya tidak masuk kerja. Setelah saya berhenti, saya langsung jadi kaya. Tuan, saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Kalau nanti ada waktu, saya akan datang lagi untuk belajar sama kalian berdua. Baik, saudara kecil Shen, jangan sungkan. Kalau begitu, saya tidak akan memaksa kamu makan. Kalau nanti ada barang bagus, jangan ragu untuk tanya saya dulu. Tenang saja, Tuan. Adik kecil datang lagi. Shen Muyao, kenapa kamu lagi? Kamu benar-benar pandai bicara. Bagaimana? Kemarin belum cukup dipukuli. Nak, ini kan di depan umum. Kalau kamu berani menyerangku, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Dasar, bocah kecil. Kalau kamu berani memecahkan Yuan Qinghua yang ada di tanganku ini, kamu gak akan bisa ganti walaupun pakai celana dalam sekalipun. Kalau sampai pecah, kamu gak akan mampu bayar. Pameran Yuan Qinghua Glaze Li Hongcha. Pada tahun 80-an, nilai tiruannya sekitar 300 yuan. Kenapa kamu sampai ketakutan sama Shen Muyang? Barang kuno yang ada di tangan Chen Xiao ini adalah Yuan Qinghua. Loh, kamu tahu tentang Yuan Qinghua, kan? Itu benar-benar barang antik asli. Ini adalah barang yang Chen Xiao beli dengan harga 1,8 juta. Itu 1,8 juta. Bahkan kalau kamu kerja seumur hidup, mungkin tidak akan mampu membelinya. Chen Xiao benar-benar memakai sepatu yang bagus. Dan Yuan Qinghua yang kamu pegang juga tidak buruk. Sangat cocok untuk diberikan kepada orang tua. Kau memang tahu diri, bocah. Hari ini aku lagi mood baik. Jadi aku gak mau ribut sama kamu. Tapi tunggu saja. Kata-kata kemarin akan kubalas 10 kali lipat. Ayo kita pergi. Orang bodoh bawa barang palsu kemana-mana bikin masalah. Otaknya juga nggak cerdas. Hei. Cerita legenda tentang cangkir ayam dan mangkuk. Dalam masa dinasti Ming, ini adalah barang langka, jujur saja. Pecahnya cukup parah. Mungkin bisa dibilang kerusakannya tidak terlalu buruk. Seharusnya lebih tepat disebut aus parah.
Tapi yang berharga adalah bisa diperbaiki. Meskipun sekarang nilainya tidak terlihat. Tapi begitu diperbaiki, ini pasti sangat berharga. Aduh. Bos, berapa harga rokok kulit ini? Hehe, saudara muda, mata kamu tajam. Rokok kulit ini dibuat zaman Qianlong. Dikatakan pernah dipakai Kangxi. Kalau kamu suka, aku jual 80.000. Pada masa dinasti Qing, zaman Qianlong. Digunakan oleh Kaisar Kangxi. Ini tulisan apa sih? Kamu harus tahu bahwa Kaisar Kangxi adalah kakek dari Kaisar Qianlong. Dia seharusnya bilang, barang ini dibuat pada masa Kangxi. Lalu digunakan oleh Qianlong, itu yang benar. Bos, jangan bohong sama saya di sini, ya. Barang ini jelas dari zaman Republik Tiongkok. Tapi memang bentuknya cukup bagus. Kalau begitu, beri saya harga. Saya juga benar-benar ingin membelinya. Kamu memang tidak mudah ditebak. Kamu memang ahli di bidang ini. Kalau begitu, karena kamu mengenal barang ini. Masih seperti yang saya katakan tadi. Kamu tawarkan harga. Kalau cocok, aku jual. Hari ini belum buka loh. Bos, begini saja. Kamu lihat, 500 yuan bagaimana? Kalau setuju, kita transaksi. Lihat ekspresi anak ini. Pasti pemula. Dan itu adalah domba gemuk. Kalau tidak aku potong, rasanya tidak enak untuk diriku sendiri. Bro kecil, kamu bercanda apa? Meski itu tiruan dari zaman Republik. Itu juga barang antik. 500? Tidak mungkin. Kalau kamu benar-benar mau, tambahkan 1 0 di belakangnya. Ambil saja, bos, ini tidak mungkin. Maksimal 1.000 rupiah. Lebih dari itu. Tidak bisa menambah lagi. Tidak bisa kurang dari 5.000, paling tidak harus 5.000. Kalau tidak, saya akan rugi terlalu banyak. Ya ampun bos. 5.000 rupiah ini terlalu mahal. Kalau saya beli dengan harga segitu, itu terlalu merugikan. Tapi saya memang lebih suka barang ini. Saya juga tidak bisa lagi menawar harga. Kalau begitu, berikan sedikit bonus lagi, sekitar 5.000 yuan, ya. Ini saja, potongan yang rusak. Potongan rusak ini dan ceret tembakau ini totalnya 5.000 yuan. Saya setuju, kita transaksi saja. Kalau kamu bilang 5.000, ya sudah, 5.000. Aku juga akan buka hari ini. Pegang barangnya jangan sampai rusak ya. Oke. Sudah diputar ke sana ya? Oke baiklah. Aduh, kali ini aku benar-benar beruntung besar. Cepat-cepat pergi bawa barang berharga itu dan jalan-jalan. Tapi agak terlalu berisiko juga. Sepertinya Zhu Lingling sudah kembali. Harus segera mengganti rumahnya. Zhu Lingling masih ingin menelepon untuk pamer. Zhu Lingling, kamu sakit ya? Tuan Shen, Anda sedang memarahi siapa? Saya Chu Qiankun. Oh maaf ya, Chu Qiankun. Saya bukan memarahi kamu. Tadi ada telepon mengganggu. Oh iya. Nah, apa yang kamu lakukan di telepon? Kamu kan bilang tentang pekerjaan terakhir kali. Kirimkan lokasi kamu. Aku akan datang mencarimu. Ya. Sekarang aku akan mengirimkan lokasi itu padamu. Nona Chu. Tadi aku benar-benar tidak sedang memarahimu. Jangan sampai kamu salah paham. Sudahlah, aku maafkan kamu. Telepon gangguan yang tadi kamu sebut itu dari mantan pacarmu, kan? Maksudku, waktu kita makan kemarin, yang itu, lebih baik berpisah saja. Dia tidak pantas untukmu. Kami sudah putus. Aku juga tidak ingin lagi ada ikatan apapun dengannya. Oh ya, katamu ada urusan ingin menemui aku, apa urusannya? Kakekku memang cukup tertarik dengan barang antik. Kebetulan beberapa hari lagi adalah ulang tahunnya. Jadi aku berpikir untuk membelikan barang antik sebagai hadiah.
Tapi aku benar-benar tidak terlalu paham soal ini. Kalau ada yang tahu, tidak ada yang mengerti tentang bidang ini. Jadi saya teringat padamu. Oh begitu ya. Apakah kamu punya barang antik yang diinginkan? Jenis apa saja? Kamu bisa bilang padaku sebelumnya, agar saya bisa memikirkannya. Sebenarnya, saya tidak punya permintaan atau standar tertentu. Yang penting itu antik, yang terbaik, yang mudah dibawa. Harganya sekitar 500.000 sampai 1 juta. Yang penting niatnya sampai. Kalau begitu, itu yang utama. Kalau begitu, aku beri 2 pilihan untukmu. Pertama, kita bisa langsung pergi ke toko barang antik. Antik yang sudah jadi. Kedua, aku akan membawamu jalan-jalan ke jalan barang antik. Kita cari barang langka. Kalau cari barang langka, aku tidak bisa jamin pasti bisa beli barang bagus. Shen Mengyao, kamu tidak perlu panggil aku Miss Chu. Panggil saja namaku cukup. Aku tertarik dengan yang sederhana yang kamu sebutkan. Kalau begitu kita pergi dulu untuk mencari peluang. Kalau tidak menemukan barang bagus, kamu bisa membawaku ke toko barang antik untuk membeli. Tenang saja. Asalkan kita berhasil menemukan peluang, aku akan bagikan setengahnya padamu. Baik, kita berangkat sekarang. Aku akan membawamu jalan-jalan sebentar. Aduh, saudara datang lagi. Lihat saja, tetap diskon seperti biasa. Patung dewa umur dari ukiran lukis berwarna. Kualitas dinasti Song. Harganya sekitar 300.000. Patung ini cocok dijadikan hadiah untuk diberikan kepada orang lain. Harus segera angkat patung ini. Bos, berapa harga patung dewa kekayaan ini? Bro, ini bukan patung dewa kekayaan. Ini adalah patung dari Dewi umur panjang. Jangan lihat dari penampilannya. Ini adalah barang dari dinasti Song. Kalau kamu suka, bilang saja ya. Bos, jangan bercanda. Dinasti Song sudah punah lebih dari 700 tahun yang lalu. Jangan bilang dia kayu. Dia itu besi. Tapi pasti sudah berkarat, kan? Saya rasa barang ini paling banter hanya sampai zaman Republik. Begini, 200 yuan. Saya beli, saudara, kamu bercanda. Kalau begitu, itu sudah termasuk zaman Republik. Itu juga lebih dari 200. Kalau kamu benar-benar mau, beri saya 50.000, bos. Saya juga benar-benar ingin membeli. Kalau tidak, saya tidak mungkin bicara begitu banyak dengan Anda. Begini saja. Saya beli dengan 2.000 yuan. Kalau begitu, aku tidak mau untung. Harga teman 10.000 yuan. Aku aja kamu makan lagi. Bisa, bos. Harga ini terlalu tinggi. Tidak bisa diterima. Kalau begitu, mari kita saling mengalah sedikit. Kalau 3.000 yuan bisa, aku pasti beli. Lebih dari itu nggak bisa ditambah. Akhirnya giliran aku tampil. Aduh gembala. Apa bagusnya kayu rusa ini? Perutku sudah lapar. Kamu punya uang buat beli kayu rusa ini. Lebih baik beli tas buatku. Gak apa-apa kan? Kalau begitu aku antar kamu makan malam dulu. Setelah makan malam, kita akan beli tas yang kamu lihat kemarin. Gimana? Oke kan? Oke, adik kecil. Sesuai yang kamu bilang, hari ini belum buka toko. Jadi aku jual padamu. Oke. Bos sudah bayar uangnya ke kamu. Ya, ini tidak sebagus tas itu. Chihiro, kamu tidak mengecewakan harapan. Patung ini, bawa pulang dan berikan pada kakekmu sebagai hadiah ulang tahun. Dia pasti akan sangat senang. Makino, kamu yakin kakekku benar-benar akan suka benda ini? Tenang saja, kalau kakekmu tidak suka, kamu bisa bawa kembali ke aku. Kalau begitu, aku jamin aku akan pilihkan rumah yang lebih baik untukmu. Oke, itu bagus. Kalau begitu, aku transfer uangnya ke kamu. Ya, cuma 3.000 yuan saja. Uang pengobatan yang aku kembalikan terakhir kali, kamu juga tidak ambil, kan? Anggap saja aku memberimu sebagai hadiah. Oke, kalau begitu, kita pergi makan dulu. Ya, baik. Qiansun, kenapa kamu datang ke sini pagi-pagi? Mantan, saya pikir ulang tahun Anda kan segera tiba. Saya datang untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Anda. Lihat ini. Biar saya lihat. Lihat reaksi kakek.
Barang ini mungkin benar-benar sebuah harta karun. Qian Sun, dari mana kamu mendapatkan ukiran kayu ini? Kakek, ukiran kayu ini sebenarnya aku dan teman-temanku temukan secara tidak sengaja. Lihat, apakah benar-benar sangat berharga? Memang sangat berharga. Jangan lihat dari penampilannya yang agak rusak dan usang. Tapi, jika hanya dibersihkan sedikit dan diperbaiki sedikit, nilainya 30-50 ribu bukan masalah. Kalau bertemu kolektor yang suka mengoleksi ukiran kayu, harganya bisa naik lagi. Kakek, kamu bilang berapa? 30-50 ribu? Kakek, aku mau telepon dulu. Ini batu mentah dari mana? Kamu paham judi batu? Batu mentah itu apa sih? Apa yang dipertaruhkan dalam perjudian batu? Batu itu adalah ketika kamu membeli sepotong batu mentah. Di dalam batu mentah ini ada batu giok. Jika bisa membuka batu giok, itu adalah jackpot besar. Jika tidak bisa, maka kamu akan rugi. Ternyata inilah judi batu giok. Mungkin bagi orang lain, judi batu giok bergantung pada keberuntungan dan pengalaman. Bagi saya, judi batu giok sepenuhnya bisa mengandalkan hiasan kepala. Ingat, banyak melihat, sedikit bicara. Pak Chu, Anda datang. Hahaha, selamat datang, selamat datang. Boski, jangan sungkan. Belakangan ini ada barang baru nggak di sini? Bos Chu, Anda datang tepat sekali. Tumpukan ini semua barang baru yang baru saya masukin. Ini seharusnya yang asli ya. Coba lihat apakah bisa dipakai sebagai hiasan kepala. Berbagai jenis giok kualitas biasa, nilainya 30 ribu. Tapi waktunya belum cukup untuk membeli. Sebelumnya saya bilang saya tidak mengerti. Chu Qian Sun juga sudah bilang untuk lebih banyak melihat dan sedikit bicara. Soal menghasilkan uang. Bisa besok atau lusa. Bos Chu, Anda benar-benar punya mata yang tajam. Bongkahan batu ini. Harganya cuma 2 juta dan peluang dapat potongan bagus mencapai 70%. Tidak bisa. Batu asli ini hanyalah sebuah batu. Batu Jianjun ini tidak boleh diambil. Saudara kecil ini, ya. Dia adalah sopirku. Sopir? Sudahlah. Kekuatan superku juga baru aku dapat setelah kecelakaan. Menghentikan kali ini sebagai balas budi. Batu asli yang melanggar hak cipta ini kamu benar-benar tidak boleh ambil. Tuan Shen, ini urusan saya sendiri. Jadi tidak perlu merepotkan Anda untuk memikirkan. Terima kasih, maaf saya ikut campur. Terima kasih sudah membawaku ke toko ini. Sampai jumpa, Pak Chu. Kalau cari sopir harus cari yang PK. Sopir tadi itu tidak tahu aturan sama sekali. Bos, kamu jelaskan saja ya. Ikut aku ke belakang saja. Bos, bagaimana? Sudah lihat batu yang mana? Bos, yang ini saja. Harga tertera 88 ribu. Ya, wah. Pandangan yang bagus. Batu mentah ini juga menurutku yang paling berpotensi. 88 ribu tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Bos, tolong bayarkan ya. Baik. Bos, bagaimana cara membuka batu ini? Kamu maksudnya memecahkan batu, kan, saudara? Bagaimana dengan 100 ribu untuk memecahkan batu? Bisa diterima. Kalau begitu, tolong bos. Saya tidak punya pengalaman. Tidak terlalu mengerti hal kecil ini. Dua juta ternyata tidak ada yang keluar sama sekali. Jika hanya 2 juta, saya sama sekali tidak akan peduli. Itu hanya uang kecil. Tapi jelas sebelumnya ada yang mengingatkan saya. Tapi saya tidak mendengarkannya. Shen Mu Wang sebelumnya tidak mengerti tentang perjudian batu. Kalau tidak, sepanjang jalan ini, dia tidak akan bertanya berulang kali tentang dasar-dasar itu. Pengetahuan. Tapi entah bagaimana orang ini malah datang menjelaskan. Bos, mata tajam banget. Harga naik lagi atau malah melonjak besar? Mau pertimbangkan untuk diproses di tempat saya.
Biaya jasa kerjaku pasti layak, pertimbangkan saja. Ah itu. Apakah kamu menjual giok ini? Mau, Nona Chu? Melihat kamu seperti ini, pasti baru saja dapat banyak untungnya. Lumayanlah. Tidak usah bicara tentang ini dulu. Apakah kamu menjual giok ini? Jual? Tentu saja jual. Kalau tidak dijual, mau disimpan untuk dimakan. Tapi Nona Chu, berapa harga yang kamu tawarkan? Kalau harganya murah, aku tidak akan menjual. Lagi pula aku sama sekali tidak paham tentang batu keberuntungan. Dan ini juga pertama kalinya aku ke kasino. Kalau begitu, berapa kamu mau? Asalkan harganya masuk akal, aku akan beli semuanya. Ini adalah batu giokku. Warnanya hijau segar. Meski ukurannya agak kecil, tapi harganya juga tidak akan terlalu rendah. Begini saja. 288.000. Kalau kamu mau langsung transfer. Kalau kamu tidak mau, aku akan langsung jual ke orang lain. Menurut pandangan profesional saya, harga giok ini pada dasarnya sekitar 250.000-300.000 yuan. Pria ini menawar 288.000 itu wajar. Baik, saya ambil. Sudah lewat. Boleh saya tanya kenapa memilih menjual dengan harga 288.000? Oh, saya ini punya kebiasaan aneh. Suka membulatkan angka. Baru saja batu ini saya beli seharga 88.000. Jadi, itu tadi hal kecil. Pengasah sudah dikonfirmasi. Menggunakan overdraft sangat berguna dalam pertarungan. Nah, selama beberapa waktu ke depan, kita harus memutar lagi satu batch besar. Bos, tolong potongkan juga untuk saya, ya. Tapi saat ini besar sekali. 300, aku harus jelaskan dulu ya. Shenmu yang sampai. Mengerti ceritanya? Lihat saja sekali lagi. Makanan sebesar ini diperkirakan butuh sekitar 30 juta. Bukan bubuk kuning. Warna kuning angsa di dalamnya adalah barang istimewa. Termasuk yang terbaik dari semua penjahat. Salah satu jenis yang relatif mewah. Shenmu yang pasti dari zaman kuno. Astaga, batu Huang Fei. Ternyata ini batu Huang Fei. Bro kecil, aku mau batu Huang Fei ini. Aku tawar 1 juta. 1 juta untuk beli batu Huang Fei ini. Bro kecil, kasih ke aku. Saya tawar 1,5 juta. Asal kamu setuju. Kita bisa langsung bereskan pembayaran. Bro, saya tawar 1,8 juta. Sekarang bisa benar-benar membuktikan. Kemampuan melihat tembus saya memang berlaku di kota ini. Kalau begitu kamu harus bilang. Sekarang saya benar-benar bisa memanfaatkan kemampuan ini. Mengumpulkan banyak dana dalam waktu singkat. Agar aku bisa membeli villa dan mobil mewah. Mendapatkan wanita cantik dan kaya. Aku keluarkan 2,28 juta. Setuju. Deal ya? Ayo. Setuju dengan cepat sekali. Jarang sekali Nona Chu begitu murah hati. Sudah berbalik. Waktunya sudah malam. Aku juga harus pulang. Besok kita lanjut lagi. Tunggu sebentar. Nona Chu, masih ada urusan. Lebih baik jangan panggil aku Nona Chu. Panggil aku Qian Sun saja. Aku sudah terbiasa dengan panggilan Nona Chu. Menurutku, memanggilmu Nona Chu terasa lebih lancar. Lagi pula aku ini orang yang dalam memanggil seseorang tidak terbiasa. Mengganti panggilan juga. Ada apa dengan saya? Saya sudah yakin. Pria di depan ini memang orang yang kecil hati. Waktu sudah berlalu begitu lama, tapi dia masih menyimpan dendam. Kalau nanti kamu tidak ada urusan apa-apa, bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Sekalian aku mau minta maaf. Kamu pasti tidak akan menolak, kan? Baiklah, ayo pergi. Kebetulan aku juga lapar. Ayo. Mari kita bekerja sama dalam menggembala. Bekerja sama? Ya. Aku tidak tertarik jadi sopir. Bekerja sama dengan saya akan sangat menguntungkan bagi Anda. Pertama-tama, untuk pasar Jinling ini. Seharusnya hanya saya yang bisa menikmati giok yang dikeluarkan oleh kakakmu. Jangan terburu-buru menolak. Dengarkan saya menjelaskan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda ingin mengatakan bahwa Anda memiliki kemampuan itu. Tapi saya tidak membantah hal ini. Dan setelah pengamatan di sore hari, memang kamu punya kemampuan itu.
Apa maksudmu? Sudah pernah kamu pikirkan? Pasar di Jiling ini sebesar ini saja. Kalau kamu setiap hari pergi bertaruh batu, dan selalu bertaruh naik, bagaimana orang lain akan berpikir? Pada akhirnya, kamu bahkan tidak bisa menjamin keselamatan diri sendiri. Apalagi menghasilkan uang. Ini adalah sebuah masalah. Lalu, apa solusi kamu? Jika kamu sering membaca, maka orang lain pasti akan mulai meragukanmu. Jadi, bekerja sama dengan saya adalah pilihan terbaik. Tentu saja, kerjasama harus saling menguntungkan. Saya juga ingin mendapatkan sedikit keuntungan. Nona Chen, kerjasama kita tidak masalah. Tapi silakan ceritakan dulu. Bagaimana bentuk kerjasama kita? Kami memang bisa mencoba bekerja sama. Tapi saya harus bilang dari awal. Saya ini orang cukup jujur. Kamu nggak boleh bohong sama aku. Oke, aku akan mulai dengan menjelaskan 3 rencanaku. Rencana pertama adalah aku yang akan membiayai. Kalau rugi, itu tanggung jawabku. Kamu yang akan membeli. Tapi kalau untung, aku akan membagi keuntungan bersih setelah dikurangi modal. 20% untukmu. Benda ini memiliki kekuatan khusus. Saya yakin ini pasti menguntungkan. 20% terlalu sedikit. Jadi, rencana kedua adalah kita berdua berinvestasi bersama. Nanti, apapun hasilnya, kita bagi 2. Rencana ketiga adalah kamu berinvestasi sendiri. Jika rugi, itu menjadi tanggung jawabmu. Saya hanya bertanggung jawab membantu Anda menjual. Namun harga daur ulang ini adalah 80% dari harga pasar. Anda bisa memilih salah satu dari 3 rencana ini sesuka hati. Kita bisa bekerja sama. Saya memilih yang ketiga, tapi saya perlu Anda setujui 3 permintaan saya. Selama Anda setuju dengan 3 permintaan saya akan memberikan potongan harga lagi. Dan keuntungan dari perjalanan ini adalah secara pribadi diberikan kepada kamu. Kamu mengerti? Baik, apapun permintaanmu. Permintaan pertama adalah, perjanjian ini di antara kita. Tidak boleh diketahui siapapun. Jika saja bocor, perjanjian kita akan dibatalkan kapan saja. Tentu saja, itu tidak masalah. Permintaan kedua adalah, saya butuh tempat yang tenang untuk menjelaskan. Sebaiknya tempat itu bisa ditinggali, tidak masalah. Mencari tempat tinggal itu sangat mudah, ya. Permintaan ketiga adalah, kamu tidak bisa meminta saya untuk menjalani hidup ini pada waktu tertentu. Hubungan kita selalu bersifat perjanjian, dan bisa dihentikan kapan saja. Jika kamu bisa setuju dengan semua ini, aku bisa setuju menjual kepadamu dengan harga 80% dari pasar. Selain itu, aku juga akan membantumu mendirikan sesuatu secara pribadi. Baik, semoga kerjasama yang menyenangkan. Bos Chu, kamu tidak mungkin. Kamu tidak mungkin. Kamu benar. Ini adalah villa saya. Nanti saya akan membawamu masuk untuk melihat. Sekalian saya akan memberitahumu aturan yang harus diikuti saat tinggal di villa ini. Di dalam dan di luar villa ada kunci sandi. Ditambah dengan pemindai sidik jari. Ayo pergi. Pelanggan di lantai 1 itu jadi milikmu. Selain itu, ada balkon di atas. Kamu bisa menjelaskan di sana. Kamu juga bisa menggunakan toilet di lantai 1. Ingat ya, kecuali 3 tempat yang saya sebutkan dan ruang tamu. Kamu tidak boleh pergi ke tempat lain. Bisa. Selain itu, di rumah tidak boleh pakai celana pendek sembarangan. Bahkan tidak boleh bertelanjang dada. Apalagi naik ke lantai 2. Semua harus sesuai dengan aturan yang saya sebutkan tadi. Kalau kamu bisa terima, kamu boleh mulai membereskan kamarmu. Kalau kamu tidak bisa, saya masih sempat antar kamu pulang sekarang juga. Saya terima semua syarat ini. Saya mau tanya, boleh saya pakai dapur di rumahmu? Kamu bisa masak. Kamu bisa masak. Masak saja, kenapa harus dibuat heboh? Kalau begitu, tidak usah buru-buru bersih-bersih kamar dulu. Kita dulu ke supermarket. Aku akan belikan handuk dan sandal. Selain itu, belikan juga sayur. Aku yakin, perempuan ini yang bilang, beli sandal, handuk, dan semacamnya itu urusan belakangan. Yang sebenarnya dia mau adalah aku beli sayur dan beras supaya aku bisa masak. Itu. Enak banget, benar-benar enak.
Ini juga enak sekali. Kalau enak, makan saja lebih banyak. Masakanku bagaimana? Sebagian besar mirip dengan rumah makan pedesaan. Meskipun tidak mewah, tapi rasanya cukup enak. Tidak bisa lagi, tidak bisa lagi, tidak boleh makan lagi. Kalau makan lagi, nanti jadi gemuk. Sudah berhenti. Tentang menggembala domba itu. Aku mau bicara sesuatu sama kamu. Babi besar. Aku nggak punya waktu buat masakin kamu tiap hari. Aku juga ada urusan sendiri yang harus dikerjakan. Sesekali masak sekali masih oke lah. Gembala domba, kamu dengerin aku ya. Aku cuma tanggung jawab buat belanja bahan makanan saja. Termasuk semua pengeluaran. Kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk makan siang dan makan malam. Bayangkan kamu tinggal di sini, listrik dan air tidak perlu bayar. Sewa rumah juga tidak perlu bayar. Apa kamu rugi? Sepertinya wanita ini memang benar. Makan dan tinggal gratis tanpa harus beli bahan makanan. Lagi pula aku juga harus makan. Jadi, ini sama saja dengan memasak sambil. Sedikit lebih banyak dari yang diperlukan. Kalau begitu mulai besok. Tadi malam akhirnya aku memperbaiki persiapan. Hari ini aku akan mencari kesempatan untuk menggunakannya. Ini sarapan yang kamu buat, domba. Di rumah hanya ada kita berdua. Bubur di atas meja dan lauk kecil. Pertanyaanmu ini agak bodoh ya. Cepat makan saja. Buburnya nanti akan dingin. Moyang, aku ada rapat pagi ini. Itu sudah aku bilang sama kamu kemarin. Jadi siang ini kita berkumpul di sini. Nanti kita tanda tangan kontraknya. Oh ya, di garasi ada sebuah SUV. Ini kunci mobilnya. Kamu bisa mengemudikannya sesuka hati. Dan kode pintu villa adalah... nanti aku langsung kasih kamu pemindai sidik jari. Dengan begitu lebih mudah, kan? Ngomong-ngomong, Musiang, bisakah kamu ceritakan padaku tentang kamu dan mantan pacarmu? Bagaimanapun aku sudah tahu, jadi kamu tidak perlu merasa malu. Sebenarnya juga tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku mengenalnya selama 3 tahun. Kami juga sudah dekat selama hampir 3 tahun. Sebenarnya dia pergi dari aku bukan karena salahnya. Karena aku sendiri yang tidak mampu memberikan kehidupan yang dia inginkan. Selama 3 tahun ini kita sudah putus nyambung berkali-kali. Kali ini benar-benar putus total. Bisa dibilang jodoh kita sudah habis. Kalian ternyata sudah bersama selama 3 tahun. Muyang tidak tahu bahwa Anda masih seorang pengemudi berpengalaman. Kamu lihat aku seperti itu kenapa? Kamu lihat aku seperti itu untuk apa? Gembala, kamu sangat baik. Perempuan itu tidak pantas denganmu. Ada pepatah yang bilang apa ya? Jangan takut dia punya kekasih baru. Karena itu bukan kekasih baru, melainkan pengganti mati. Baiklah, aku tidak akan bilang lagi. Hari ini ingatlah untuk mengatur waktu. Kita pergi bersama ke dunia ini. Pergi ke Jalan Yuanxi. Perhentian pertama pasti naik Batu Roh Suci. HMPH, aku pasti akan membalas dendam. Baiklah, kebetulan pagi ini aku ada beberapa urusan. Kita berkumpul di Jalan Yuanxi setelah makan siang saja. Baik. Pak Ju, Anda sudah datang. Penggembalaan aku serahkan padamu di sini. Baiklah, mari kita berbelanja. Izinkan saya memperkenalkan kembali. Ini adalah ahli pengadaan saya. Teman saya. Baiklah, kita tunggu dulu Bapak ini berbelanja. Saya akan menyiapkan teh untuk Anda. Silakan pilih dengan bebas. Kemudian pilihlah yang sudah siap. Kamu pikir kamu punya mata tajam. Tapi semakin banyak orang seperti ini, semakin mudah dibeli. Kan, beli saja.
Meskipun toko ini tidak hanya punya 5 potong ini. Kualitas batu giok asli yang cukup langka. Bisa dibilang 5 ini paling bernilai dan efisien. Keuntungannya paling tinggi. Sudah waktunya bayar. Nih, taruh dulu semuanya di mobil. Saya yang bayar, ya. Anak kecil, lagi-lagi kamu. Shen Muyang, kamu masih belajar menawar batu seperti orang lain. Kamu punya uang. Kalau mau beli tas saja, harus pelit banget. Terus datang ke sini bikin malu. Percaya. Bukan urusanmu. Anjing baik, jangan menghalangi, cepat minggir. Chen Xiao, lihat dia menganiaya saya. Apa itu domba? Kan. Batu di sini bukan milik kalian. Satu batu saja harganya setara dengan gajimu bertahun-tahun. Jadi cepatlah pergi. Chen Gaosheng, kenapa kamu di sini? Terima kasih sudah datang melihat harga pasar. Kamu memang harus datang memeriksa ini. Masih mau bertaruh denganku. Kamu bilang Shen Mu yang mau bertaruh denganmu itu benar. Itu berarti memang mau bertaruh denganku jadi. Mu yang memang seperti itu. Tak disangka Chou Qiansun cukup licik juga. Betul, Tuan Chou. Saya dan Tuan Chen bertemu juga dianggap takdir. Jadi saya setengah bercanda mengatakan satu kalimat. Berani gak berani bertaruh waktu sama aku. Tapi, kalau kamu gak berani, takut juga termasuk hal yang wajar. Apa itu ramalan gak berani? Apa itu takut juga sangat normal. Aku, Chen Gao, yang terkenal, takut sama orang miskin. Shen Mengyang, siapa bilang aku gak berani? Perintahkan saya untuk menyetujui pena Anda hari ini. Ceritakan, bagaimana cara membacanya. Pertama gambar jalur dulu. Supaya nanti kalau kalah, saya bisa mengonfirmasi. Kamu yakin? Tentu saja yakin. Ceritakan, bagaimana kita bertaruh. Saya lihat kamu juga nggak punya banyak uang. Kalau begitu, begini saja. Kalau kalah, kamu harus berlutut di sini dan memberi saya 3 sujud kecil. Lalu panggil saya 3 kali kakek. Jika kamu tidak berani, sekarang pergi saja. Lagi pula, tidak ada jadwal taruhan bulan ini. Kalau kamu mengaku kalah, tidak ada yang akan membicarakannya. Chen Gaozeng, jika saya kalah, saya akan memberi kamu 3 sujud di dinding. Memanggilmu 3 kali kakek, semua itu tidak masalah. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Kamu tidak mungkin ingin mendapatkan sesuatu secara gratis, kan? Hanya pergi begitu saja, ya. Shen Mengyang, jika kamu benar-benar menjalankan bisnis dengan buruk, maka aku akan mengembalikan hutan bambu itu padamu. Chen Gaosheng, sepatu jelek ini hanya kamu yang bisa pakai. Kaki Shen Mu yang tidak sebesar itu tidak bisa memakai sepatu rusak sebesar ini. Begini saja, kalau kamu ingin bertaruh, maka taruhannya adalah 10 juta. Ditambah 3 syarat yang kamu sebutkan tadi. Gimana? Berani atau tidak? Shen Mengyang, taruhanmu aku terima. Tapi aku meragukan kamu punya 10 juta. Jadi taruhan ini tidak sah. Saya akan menjamin 10 juta untuk Shen Mengyang. Jika dia kalah taruhan, uangnya akan saya tanggung. Namun, saya tidak menyarankan kalian bermain sebesar ini. Lagi pula, kita semua kenal, siapa yang kalah juga tidak baik. Dan juga, jika hal ini sampai ke telinga ketua dewan. Kalau begitu jangan bilang apa-apa. Racun ini selanjutnya akan aku. Bocah, hari ini aku pasti akan membuatmu berlutut dan memanggilku kakek. Katakan, bagaimana cara membacanya? Sebenarnya sangat mudah. Kita hanya perlu di meja ini. Masing-masing memilih 1 batu. Kemudian potong. Lihat, siapa yang memilih giok dengan rasio harga terbaik. Siapa yang menang. Tapi, saya masih belum terlalu yakin dengan karakter Anda. Jadi sebelum kita bergabung, kita perlu menandatangani perjanjian tim. Kalau tidak, aku tidak terlalu tenang. Ya sudah, bukankah cuma tanda tangan kontrak? Uang. Aku akan buat kamu kalah sampai tidak punya celana dalam untuk dipakai. Kamu tunggu saja untuk sujud dan memberi hormat padaku. Orang ini, Shen Mingyang, ternyata membeli 5 batu. Dari mana dia dapat uang itu? Apa mungkin dia seorang konglomerat tersembunyi? Ini juga tidak benar. Saya pernah 2 kali ke rumah asal Shen Mingyang. Ibunya adalah petani yang jujur dan sederhana.
Ayahnya adalah seorang koki. Apa mungkin orang ini juga dilindungi orang lain? Batu mentah ini dari tampilan luar memang sangat indah. Itulah yang saya lihat. Ada keinginan dan dorongan untuk membeli. Kamu dulu atau aku dulu? Aku dulu saja. Master, tolong buka ini ya. Shepard, kamu yakin? Tenang saja, walaupun aku kalah, harga diri aku tak akan membiarkan kamu kehilangan 10 juta. Meskipun batu giok ini cukup besar, tapi hanya sebatas batu nuo. Ini termasuk batu giok yang tidak berharga. Tuan Shen, ini hanya soal nasib. Aku akan keluarkan semua sisanya. Kalau batu giok ini cukup besar, mungkin masih berharga sedikit. Yang disebut judi batu. Bukan soal berapa nilainya. Juga tidak soal rugi atau untung. Asalkan kamu bisa menebak batu giok ini lebih berharga daripada batu giok yang dia pecahkan, maka itu berarti kamu menang. Nanti bantu aku keluarkan semuanya. Asalkan aku menang pertandingan ini, aku akan beri kamu hadiah 100.000. Hehe, baik. Nak, giliranmu. Kenapa buru-buru? Sedang menunggu untuk bayar. Guru, tanda tangani sesuai benang yang saya gunakan. Ah. Siapa kalah siapa menang belum tentu. Siapa tahu kamu bahkan tidak bisa memotong sehelai pun. Violet ternyata benar-benar violet. Ya ampun. Ini benar-benar violet. Violet yang sangat indah. Adik kecil, kamu mau tawar violet ini? 200 juta risiko, aku yang tanggung. Maaf. Untuk saat ini aku tidak berencana menjual violet ini. Chen Gaozhao. Sepertinya kamu kalah dalam taruhan ini, kan? Jelas, buka dulu baru bicara. Kalau itu orang jahat, jangan sampai jadi bahan tertawaan. Tuan Luo, saya minta tolong satu hal. Nanti saat Master menjelaskan, tolong awasi dia sedikit. Saya tidak terlalu percaya pada karakter dia. Kalau mereka kabur, uang ini akan jadi tanggung jawabmu. Chen Gaosheng, terima kekalahan dan terima nasibmu. Kepingan safirmu ini, dari segi kualitas dan mutu, jauh lebih baik dari kepinganmu itu beberapa tingkat. Kamu tidak akan merasa kalah besar, kan? Kepingan safirmu ini nilainya 10 juta. Shen Muyang, kamu gila karena uang, ya? Kalau 10 juta, kenapa tidak pergi ke bank untuk merampok? Saya ini orang yang sopan. Bagaimana mungkin saya merampok bank? Lagi pula, merampok bank gak semudah itu. Teman-teman, ini adalah perjanjian taruhan saya dengan Chen Gaosheng. Ada di sini, lihat saja. Mungkin kalian semua tidak tahu siapa Tuan Chen Gaosheng ini. Saya akan perkenalkan sedikit. Dia adalah ketua dari perusahaan perhiasan terkenal, Feixiang Jewelry. Chen Tiexiong. Ini adalah ayah dari Tuan Chen Gaosheng. Tentu saja, secara pribadi, saya juga sangat mempercayai karakter Tuan Chen. Ya, lagi pula hanya 10 juta. Bagi Tuan Chen, itu seharusnya bukan masalah. Saya percaya pada karakter Tuan Chen. Shen M. Yang, kamu benar-benar melanggar hukum. Jangan harap bisa menghitung di sini dengan selembar kertas usang. Aku akan menelepon sekarang untuk melaporkan kamu karena pencemaran nama baik. Tuan Chen benar-benar tidak membuatku salah lihat. Kamu adalah orang yang menepati janji. Bagaimana kalau kita atur waktu hari ini? Lebih baik kita bertaruh lagi. Caramu kali ini yang tentukan. Bagaimana? Nak, tunggu saja aku. 100 juta ini bukanlah sesuatu yang mudah aku dapatkan. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu mengembalikan 2 kali lipatnya. Baru saja aku membantu kamu melakukan taruhan sebesar 100 juta.
Sekarang kamu juga sudah menghasilkan 10 juta. Violet ini seharusnya diberikan padaku, kan? Tidak masalah, violet ini akan kuberikan padamu. Anggap saja ini balas budi dariku. Muyang, kamu benar-benar menganggap serius. Aku hanya bercanda denganmu. Kamu hanya perlu membantuku dengan baik. Memberikan 3 kali makan setiap hari saja sudah cukup. Ini akan aku hitung sesuai harga pasar untukmu. Shepard, aku ingin bicara tentang sesuatu denganmu. Shepard, mari kita rujuk kembali. Aku sadar bahwa kamu adalah cinta sejatiku. Aku dan Chen Gaosheng sama-sama dipaksa. Julin Lin, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Aku tidak peduli apakah kamu dipaksa atau tidak. Atau apapun itu, aku tidak peduli. Sekarang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Nanti saya harap kamu jangan pernah mengganggu saya. Tentu saja saya juga tidak akan mengganggu kamu. Muyang, aku tahu. Kamu mencintaiku. Tolong maafkan aku kali ini, ya. Aku janji nanti aku akan menjaga domba. Muyang, cepat datang. Aku haus, tolong belikan aku sebotol air. Julingling, kita sudah benar-benar berakhir. Tolong jangan lagi mengganggu aku. Kalau tidak, aku tidak akan mengingat-ingat lagi masa lalu. Shen Mengyao, tunggu saja. Ini belum selesai antara kita. Pengembala, lelah ya. Minum sedikit air dulu. Memang agak haus. Gembala, hati-hati panas, minumnya pelan-pelan. Ngomong-ngomong, Pak Chu, aku mau tanya satu pertanyaan. Yang lebih berharga, penjahat merah atau hijau? Aku maksudkan dalam kondisi volume yang sama. Gembala, kenapa pertanyaanmu terdengar seperti nggak terlalu suka? Aku maksudkan dalam kondisi volume yang sama. Penggembala, kenapa pertanyaanmu terdengar seperti julukan? Seharusnya dengan penjelasanmu yang baik. Itu tidak seharusnya terjadi. Seharusnya ini adalah pertanyaan yang jelas dan mudah dimengerti. Ada pepatah yang mengatakan, J dianggap berharga karena warnanya hijau. Hijau dianggap mulia karena tanahnya. Dari sini kita bisa tahu bahwa giok hijau ini sangat berharga. Namun, segala sesuatu tidaklah mutlak. Sebenarnya giok merah dan giok hijau, keduanya sangat bernilai. Tetapi biasanya, giok merah biasanya lebih mahal daripada giok hijau. Tapi ada juga kondisi khusus di sini, yaitu tergantung pada tingkat kejernihan dari hijau zamrud ini. Seberapa hijau warnanya? Apakah ada warna campuran atau tidak? Lalu mengapa warna lain selalu lebih mahal dari hijau? Aku akan beri contoh sederhana untukmu. Misalnya, kita ambil batu hijau yang biasa kita kenal. Sebenarnya jenisnya tidak sedikit. Ada hijau muda dan hijau tua. Hijau minyak, hijau apel, lumut, hijau asin, hijau kerajaan, dan lain-lain. Jenisnya sedikitnya juga puluhan. Dari sekian banyak hijau ini, ada yang murah dan ada yang mahal. Biasanya kita melihat dari warna dan kilauannya, dan kelangkaannya. Oh, saya mengerti, penggembala. Kamu bertanya padaku tentang ini. Apakah batu giok ini? Penggembala benar-benar merah muda. Cepat, jangan minum lagi. Potong dulu baru kita bicarakan. Ayo. Penggembala, kamu benar-benar hebat. Aku mau lihat. Sekarang terlihat bahwa Shen menggembala memang berbakat. Kalau orang yang berbakat seperti ini, kalau diambil orang lain, bagaimana? Tidak boleh, aku pasti tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Pasti tidak boleh. Benar-benar tidak mampu menyelesaikan urusan, malah membuat masalah. Seharian tidak melakukan hal yang benar. Hanya membuatku malu. Kamu sudah sebesar ini. Kenapa tidak berpikir pakai otak sedikit? Kamu siapa? Dia siapa? Wah, aku ini sudah naik darah nih. Kamu menang, dia bagaimana? Berjongkok di tanah dan panggil aku kakek 3 kali. Lalu hatimu puas. Sungguh sangat bodoh. Bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Sekarang sudah baik. Uang hilang dan muka juga hilang. Kalau ini sampai tersebar, bagaimana aku bisa menjaga muka? Aku bisa. Coba ceritakan,
Bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini? Dan tentang Zhu Lingling itu, segera putuskan hubungan dengan dia. 2 hari lagi adalah ulang tahun Chu Hanliang. Jangan lagi membuat masalah, terutama yang berkaitan dengan wanita. Kalau kamu masih melakukannya, aku akan mengakhiri hubungan kita. Ayah, tentang Zhu Lingling ini, saya hanya main-main saja. Lagi pula, bagaimana saya tahu bisa kebetulan seperti ini? Ternyata ketemu dengan Chu Qiansun. Tapi tenang saja. Malam ini saya akan menyelesaikan masalah ini. Saya jamin mulai besok, kamu tidak akan mendengar kabar tentang wanita ini lagi. Karena kejadian hari ini, tak bisa menelan amarah ini. Kalau aku mati karena ini, besok aku akan suruh Pak Huang ikut kamu dan bantu cari pabriknya. Tapi ingat ya, jangan kelihatan bodoh begitu. Pertama, cari cara untuk menguras habis uang yang dimiliki Shen Muyang. Lalu buat dia malu. Dengan begitu, Chu Qiansun akan secara alami menjaga jarak darinya. Selamat tidur. Dengan begitu, tujuan kita pun tercapai. Mulai sekarang jangan lagi mengganggu aku. Setelah masalah ini selesai, kamu harus diam-diam bekerja di perusahaan. Meskipun saya adalah ketua dewan, namun ada banyak mata yang memandang saya. Kalau kamu berbuat terlalu berlebihan, aku juga sulit bertanggung jawab. Ingat, jangan buat masalah lagi padaku. Apa? Kamu tunggu saja. Besok aku akan datang untuk mengurusmu. Kebahagiaan seperti nyawa, Tuan Chu. Selain dari awal. Selain ungu dan merah muda yang terurai. Sisa beberapa potong adalah hijau yang cukup bagus. Penggembala. Saya telah memperkirakan secara kasar. Makan beberapa giok jumlahnya hampir. Nilainya sekitar 18 juta. Namun ini adalah harga yang saya hitung, tidak bisa dijadikan patokan. Bagaimanapun juga, begitu banyak giok. Saya pasti akan mencari perusahaan yang profesional untuk menilai. Kalau tidak ada masalah, besok pagi kita bisa tahu harga pastinya. Atau saya kasih uang muka dulu saja. Saya mau mandi dulu ya. Cowok mandi cepat sekali ya. Sudah bersih belum? Tenang saja, sudah dicuci bersih, kamu mau mencium baunya. Jijik. Zhu Lingling. Di kartu ini ada 200.000. Hubungan kita sampai di sini saja. Aku tidak ingin kamu mengganggu lagi. Kalau tidak, aku tidak akan. Tapi kalau aku butuh, mungkin saja. Aku akan mencarimu lagi. Kau penuhi aku sekali. Aku akan memberimu 100.000. Ini tidak merugikanmu sama sekali. Chen Gaosheng dulu kan kau yang bilang ingin menikah denganku. Aku baru putus dengan Shen Mu Yang. Sekarang kau sudah cukup bermain denganku. Sekarang kau ingin menendangku pergi langsung. Apakah ini agak tidak alami? Ini. Mengangkat gelas tidak mau, minum paksa. Percaya tidak, aku akan membunuhmu. Chen Gaosheng, kau bilang aku perempuan. Kalau berani, bunuh aku saja. Bagaimanapun, nyawaku ini tidak berharga. Tapi kamu, Tuan Muda Chen, berbeda. Harta bendamu semua berdasarkan prinsip keadilan. Dan kamu juga datang ke sini bersamaku. Kamu membunuhku. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja. Asal kamu pergi dari tempat ini. Aku langsung telepon polisi dan laporkan bahwa kamu memperkosa aku. Kalau tidak percaya, coba saja buktikan. Aku akan beri kamu lagi 300.000. Kalau kamu masih belum puas, kita lihat saja nanti. Kalimat ini saja sudah 300.000. Harga ini jauh lebih cepat daripada membuka kedua kaki dan menang. Baik, aku bisa setuju dengan permintaan ini. Tapi kamu tidak mau melawan Shen Mengyao. Aku dan dia sudah bersama selama 3 tahun. Tidak ada yang lebih mengerti daripada saya. Bagaimana kalau kita bekerja sama, kamu yang bayar. Saya yang kasih informasi. Gimana menurutmu? Kamu kerja sama dengan saya. Kamu layak. Musyang, apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana beli rumah dulu.
Bagaimanapun, sekarang saya bisa dibilang kaya. Tidak memiliki satu rumah sepertinya tidak masuk akal. Setelah membeli rumah, saya akan membeli mobil. Selain itu, saya berencana mencari informasi tentang batu giok. Bagaimanapun, pengetahuan dasar saya tentang hal ini masih sangat kurang. Saya masih perlu belajar lebih banyak. Nah, saya bisa memberikan informasi tentang giok untukmu. Untuk yang lainnya. Sementara ini belum terpikirkan. Pokoknya pasti fokusnya harus cari uang dulu. Menggembala. Aku rasa beli rumah dan mobil bisa ditunda dulu. Kamu tahu tempatku ini kecil banget. Lagi pula kita sekarang juga masih dalam hubungan kerja sama. Selain itu aku ini orangnya pilih-pilih soal makanan. Maksudmu apa? Aku bilang padamu, membeli rumah ini hal yang besar. Tidak semudah membeli pakaian saja. Kalau sudah cocok dan harga sudah disepakati, baru bisa beli. Di dalamnya ada banyak ilmu yang harus dipahami. Contohnya rumah villa saya ini. Dari memilih sampai membelinya. Menghabiskan waktu sekitar setengah tahun. Selain itu, juga ada renovasi di rumah dan hal lainnya. Butuh hampir 1 tahun baru bisa tinggal di sini. Begitu sibuk dan ribet ya. Kamu pikir apa? Jadi aku rasa, kamu sebaiknya tidak membuang energi untuk hal-hal ini. Setidaknya untuk saat ini, jangan buang waktu di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hal terpenting adalah mencari uang. Pada akhirnya, dengan uang semuanya menjadi mungkin. Soal mobil. Mobilku, kamu pakai saja dulu. Bagaimanapun, aku tidak cuma punya 1 mobil. Kalau begitu, kita tunggu sebentar lagi. Nanti kita bicarakan lagi. Gembala, dengarkan aku, itu yang terbaik. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah tenang dan tinggal di sini. Dapatkan uang, dan terus dapatkan uang, benar. Hari ini tanggal 27 April. 3 hari lagi adalah ulang tahun kakekku. Kalau kamu ada waktu nanti, ayo ikut denganku. Boleh? Aku harus siapkan hadiah ulang tahun. Kalau hadiah sih tidak perlu. Hadiahku sudah aku kirimkan. Nanti saja. Saya akan membeli beberapa barang dan mengantarkannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu berencana untuk istirahat besok? Atau tetap pergi ke sana untuk membeli batu asli? Saya berencana untuk istirahat sehari besok. Terutama karena ada beberapa hal yang harus saya urus di pagi hari. Siang harinya, saya masih ingin melihat-lihat mobil yang dijual. Akhirnya ada waktu untuk itu. Servan Ki Gang Bei telah dijual. Kalau dijual seperti ini, tentu saja ada 3 juta lebih. Cepat makan, makanannya dingin nanti. Kenapa kamu tidak naik ke atas istirahat? Penggembala, kamu sekarang bisa tidur. Omong kosong. Siapa yang baru selesai makan bisa langsung tidur? Penggembala. Entah kenapa. Hari ini aku agak susah tidur. Jadi kamu bisa ceritakan tentang hubunganmu dengan Zhu Lingling. Oh iya, jangan salah paham. Aku cuma merasa kamu agak susah tidur. Mau tahu saja. Kalau kamu gak nyaman cerita, ya nggak apa-apa kok. Kalau begitu aku tidak akan bicara ya. Tapi aku sudah tanya ini. Kalau kamu tidak mau bilang, bukankah itu agak tidak sopan? Ibu, kalau ingin tahu, bilang saja ya. Muhyang, sini. Kita minum sambil ngobrol. Muhyang, sekarang kamu bisa ceritakan kisahmu. Saya kenal dengan Zhu Lingling. Sebenarnya itu sebuah kebetulan. Waktu itu kami berdua kebetulan sedang menyewa rumah. Kebetulan kami tinggal di satu apartemen yang sama. Yaitu yang seperti sebuah rumah besar yang dibagi menjadi 7 atau 8 kamar kecil seperti itu. Di antara itu, saya dan Zhu Lingling tinggal di dalamnya. Sejujurnya, aku putus dengan Zhu Lingling. Lebih tepatnya, perselingkuhan Zhu Lingling berhubungan dengan aku. Kalau saja aku bisa lebih hebat lagi. Kalau saja aku bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Kalau ibuku tidak sakit, mungkin kami tidak akan berpisah. Ada satu masalah tentang menggembala yang selalu aku tidak mengerti. Kamu jelas sangat berbakat. Kenapa tidak menggunakannya lebih awal? Bisakah kamu beritahu aku kenapa? Ini rahasia. Sudah, tidur saja, ya. Kikir sekali. Gembala hari ini pagi bagaimana rencanamu? Pagi ini,
Saya ada beberapa urusan lain yang harus diselesaikan. Setelah urusan itu selesai, saya berencana untuk melihat kereta kecil. Lagi pula kalau di perkebunan, kereta kecil memang lebih praktis. Penggembala, bagaimana kalau kamu dulu saja yang mengurus urusanmu? Saya juga akan kembali ke kantor untuk mengurus pekerjaan saya. Setelah kamu selesai mengurus urusanmu, datanglah ke kantor untuk menemuiku. Sekalian selesaikan pembayaran barang kemarin. Setelah itu kita bisa pergi melihat mobil. Setelah mobil dibeli, kita bisa masing-masing mengemudikannya pulang. Itu memang saran yang bagus. Lalu, iya kan? Kalau masih ada waktu tersisa, kita bisa melakukan beberapa hal lain. Bagaimanapun, aku belum pernah membeli mobil. Dokumen-dokumen terkait apapun. Uang muka sebesar lebih dari 1 juta yuan. Memang harus ditempatkan di urutan pertama. Kalau begitu, mari kita setujui saja. Saatnya untuk mengeluarkan pedang kesedihan. Penggembala Dari mana kamu dapat barang penggembala ini? Jangan-jangan kamu dapat dari barang bekas lagi. Ya, kamu ini memang beruntung sekali sampai luar biasa. Barang bekas saja bisa dapat harta dari zaman Cheng Hua. Aku benar-benar iri sekali. Tapi untuk cangkir teh ini aku susah menawar. Kondisinya terlalu terawat. Dan harganya juga sangat mahal sekali. Ceritakan sendiri berapa harganya. Sebenarnya, harga barang ini tidak sulit untuk dipastikan. Kita bisa menilai dari beberapa aspek. Harga barang ini, misalnya dari pelelangan sebelumnya, yaitu harga lelang sebelumnya 5 juta. Bagaimana kesan Anda? Usi saya juga tidak muda lagi. Memang saya suka barang ini. Kalau tidak, berikan saya diskon sedikit. Begini saja, saya traktir kamu makan. Kamu kasih saya potongan 20%. Asal kamu mengangguk. Saya langsung transfer sekarang. Tidak ada masalah. Kalau Anda sudah bicara, tidak ada masalah. Aku bilang, kamu sebagai penggembala sangat punya wawasan. Baiklah, uang di kartu ban sudah masuk 4 juta yuan. Penggembala, kemampuan penilaianmu sangat tinggi. Aku masih punya sebuah barang. Tolong bantu aku menilai. Kalau bukan kamu, jangan bercanda sama aku. Barang yang bahkan kamu tidak bisa nilai, bagaimana aku bisa? Tidak apa-apa. Apakah barang ini bisa diidentifikasi tidaklah penting. Yang utama adalah mencoba keberuntungan. Saya sudah meneliti ini cukup lama. Hingga saat ini masih belum ada petunjuk. Tolong lihatkan untuk saya. Saya pergi. Bahkan mata batin sendiri tidak dijadikan tokoh utama untuk menyerang. Itu jelas bukan barang biasa. Mungkin kemampuan penglihatan belakangku terlalu rendah. Untuk penuaan dini, aku juga belum bisa melihatnya untuk saat ini. Kalau begitu begini saja. Kalau kamu yakin, aku akan membawanya pulang untuk diteliti. Kalau memang tidak bisa aku pecahkan, nanti aku kembalikan padamu. Aduh, sudah cukup. Kamu saja bawa pulang. Pokoknya aku sudah meneliti cukup lama, tapi tetap tidak bisa menemukan jawabannya. Sepertinya juga bukan barang yang berharga. Kalau kamu suka, langsung saja ambil. Daripada aku terus melihatnya jadi pusing. Kalau begitu aku akan terus meneliti saja. Baiklah, aku tidak akan mengajakmu makan. Hari ini nenek tidak di rumah. Aku juga malas masak. Kalau begitu aku pamit dulu selain aku. Baiklah, baiklah. Halo, Pak Ju. Aku sudah di bawah gedung kantormu. Tolong jemput aku, ya. Baik, saya sudah suruh asisten pergi ke sana. Baik. Tuan Shen, benarkan. Saya adalah sekretaris sekaligus asisten Tuan Chu, Liu Mengqi. Tuan Chu menyuruh saya untuk menjemput Anda. Ikuti saya saja. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Lihat ini kontraknya. Baru saja saya sedang mengurus hal ini. Kalau kamu merasa tidak ada masalah, saya akan atur pembayaran. Hasil penilaian adalah 17,5 juta. Itu juga masuk akal.
Tapi kalau dihitung dengan diskon 15%, jumlahnya kurang dari 15 juta. Jadi seharusnya sekitar 14,785 juta. Kalau kamu sudah tanda tangan, saya akan hubungi untuk transfer. Benar. Kamu belum bilang aku pagi ini ngapain aja. Silakan masuk. Kenapa kamu di sini? Siapa yang suruh kamu datang ke perusahaanku? Wakil Direktur Chen, maksudmu apa? Kenapa kamu berteriak-teriak di kantorku? Kenapa Qian Sui bisa masuk ke perusahaan kita? Aku tidak menyambutnya. Chen Gaosheng, tolong jaga ucapanmu. Ini kantorku. Dan aku adalah manajer umum perusahaan ini. Bolehkah aku tahu ada aturan perusahaan yang mengatakan bahwa tamu manajer umum yang datang ke kantor harus mendapat persetujuan wakil manajer umum. Saya takut bahkan ketua dewan tidak memiliki hak ini. Orang lain bisa, tapi dia tidak bisa. Chen Gaosheng, kamu kira kamu siapa? Kamu sekarang juga keluar dari kantor saya. Mulai hari ini, saya tidak menyambutmu di sini lagi. Selain itu, saya akan melaporkan masalah ini ke atas. Perusahaan pasti harus memberi saya penjelasan. Lihat berapa lama kalian bisa pamer. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Tidak akan? Jangan lupa. Sekarang kamu adalah orang yang berkuasa di perusahaan. Ayah. Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak seperti kamu. Kemarin sudah kukatakan dengan jelas. Hadapi masalah dengan tenang. Jangan berdebat dengan orang biasa yang tidak berarti. Akhirnya, kamu menganggap kata-kataku seperti omong kosong. Ini benar-benar keterlaluan. Orang itu, Chu Qian, adalah direktur umum yang dipilih oleh semua dewan. Biasanya aku tidak berani berbicara dengan nada seperti ini padanya. Akhirnya, kamu datang ke kantornya dan berteriak-teriak. Dan kamu masih tidak merasa bersalah. Ini benar-benar gila. Orang itu adalah Shen Muyang, tamu yang diundang oleh Chu Qiansun. Tak peduli apa tujuan mereka. Itu adalah fakta. Selama Chu Qiansun tidak mengundang seorang pembunuh, tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Menurut logikamu, nanti kalau ada orang datang mencariku, apakah aku juga harus minta izin darimu? Ayah, aku tahu aku salah. Sekarang, pergilah ke kantor Peng Shui dan minta maaf. Semoga masalah ini tidak perlu menjadi besar. Ayah, aku tidak akan pergi. Mati-matian aku tidak akan pergi. Kalau aku pergi, bagaimana aku bisa bertahan di perusahaan ini lagi nanti? Lagi pula, Anda adalah ketua dewan. Apakah masalah ini bisa diselesaikan? Masih tergantung pada satu kata dari kamu. Kenapa harus pergi minta maaf padanya? Baiklah, begitu saja. Tentang hal yang dibicarakan kemarin, langsung saja laksanakan sekarang. Shen Mu yang ini mungkin tidak sembarangan. Jadi sebaiknya kamu segera atur sesuatu. Buat dia terjebak dalam sebuah taruhan. Lau Huang lahir. Pasti tidak ada masalah. Sekarang aku mau cari apa ya? Bikin marah aku, Chen Taixiong. Kalau tidak menyelesaikan masalah ini dengan baik, aku akan beritahu kakekku. Nanti kita akan gabungkan semua direksi untuk mengusir Chen Gaosheng dari grup Fei Xiang. Aduh. Bos Chu, kamu ikut-ikutan bodoh, kenapa marah? Aku bilang sama kamu, orang yang paling mudah dihadapi di dunia adalah orang seperti ini. Ada juga pepatah lama yang sangat tepat. Anjing yang bisa menggigit tidak akan menggonggong. Sudahlah, apa yang kamu katakan juga benar, Muyang. Bisakah kamu tidak memanggilku Tuan Chu lagi? Aku sudah minta maaf padamu sebelumnya. Aku tidak mau. Aku ingat kamu juga bilang begitu terakhir kali. Kamu bolak-balik kurang dari sehari. Saat itu kamu sudah menyesal, kan? Makanya aku tetap panggil kamu Pak Chu. Nanti siang, malam, panggil saja. Baiklah, itu saja. Hari ini juga sudah cukup larut. Kita sebaiknya pulang kerja dan makan. Setuju? Oh, bukankah ini Wakil Presiden Chen? Aku dengar Pak Chen sedang marah besar di kantor. Ini bukan untukmu, kan? Anak kecil, aku datang kali ini untuk membalas dendam. Kemarin keberuntunganmu sudah hilang. Aku 10 juta. Kali ini aku mau mengembalikan modal plus bunga. Jiwa. Tidak tertarik? Pergi saja. Kenapa takut? Haha, benar,
Tidak salah. Saya memang takut. Kemarin saya susah payah menang 1 ronde. Kalau hari ini saya kalah. Jadi, bro, saya tidak mau bertaruh lagi. Anak muda. Apa kamu merasa kita harus bertaruh sekali lagi? Kalau kamu takut, sekarang juga berlutut dan panggil saya Sunshine Lily. Aku berbalik dan pergi. Aku juga tidak punya keberanian. Lu gak bisa ngalahin nyokap lu? Mau banding sama aku? Duit berapa yang lu simpan di saku? Di kartu Shen Mingyang ada 20 juta. Kalau lu menang, uang ini jadi milik lu. 20 juta cuma 20 juta. Tuan Tu, bukankah kamu bilang bahwa keluarga Chen sangat kaya? Bagaimana bisa anak sulung keluarga Chen yang terhormat menjadi wakil manajer grup Fei Xiang? Hanya punya uang segini, cuma 20 juta. Miskin banget sampai malu keluar dan sembunyi. Nak, jangan bicara sembarangan. Kamu mau menjebak aku. Mimpi aja deh. Begini. Kamu mau bertaruh sebesar apa? Aku akan terus bertaruh di sini. Tapi aku harus bilang dulu. Kamu tidak boleh pinjam uang dari wanita. Apalagi membuat kami jadi penjaminmu. Kalau kamu pria, bertaruhlah secara adil denganku. Tidak masalah. Dalam kartu ini ada 3.000. Jumlah pastinya aku juga tidak ingat dengan jelas. Dengan begitu kita hapus saja dari kepala pimpinan. Hanya bertaruh 3.000. Kalau kamu bisa keluarkan 30 juta, kita akan bertaruh. Kalau tidak bisa keluarkan, ya tinggal di tempat yang nyaman saja. Ibu saya tidak membolehkan saya bermain dengan orang miskin. Kamu, apa maksudmu? Kalau ada uang, keluarkan saja. Kalau tidak ada uang, minggir. Jangan menghalangi saya untuk kaya. Bocah, kamu bilang di rekening ada 30 juta, berarti ada 30 juta. Apa buktinya kamu punya 30 juta? Chen Gaozeng, kamu tanya apakah aku punya 30 juta? Kong Zhuo memberi aku. Kalau begitu, begini saja. Aku akan mentransfer 30 juta ke Kong Zhuo di depanmu. Lalu kamu juga mentransfer 30 juta ke Kong Zhuo. Kalau salah satu dari kita menang, dia yang menang akan mentransfer uang ini. Bagaimana menurutmu? Taruhan ini sangat masuk akal. Ikuti saja apa yang dikatakan Xiao Yu. Tuan Chu, saya akan menjamin soal uangnya. Bagaimana menurutmu? Kok kamu, Tuan Huang? Tuan Chu, saya cuma iseng main saja. Saya yang menjamin, kamu pasti percayakan. Tuan Huang adalah guru judi yang sudah 7 tahun diasuh kakek. Shen Mengyang dalam bahaya. Tidak boleh, harus cari cara untuk menolak. Ini adalah guru Huang. Nama saya Shen Mengyang. Saya ingin bertanya, apakah kamu datang menggantikan dia untuk bertaruh? Oh begitu? Saya bukan bermaksud seperti itu. Tolong jangan marah. Saya bukan menargetkan Anda secara pribadi. Utamanya karena saya tidak begitu mengenal Anda. Saya harus melihat usaha Anda dulu. Tentu saja, ini juga tentang Huang Junzi dan Huang Xiaoming. Utamanya saya kurang percaya pada sifat beberapa orang. Lalu, Shen Xiaoyong. Apa maksudmu? Tentang taruhan ini. Harus adil dan jujur. Apakah di kartu ini saya punya 30 juta? Saya benar-benar bisa membuktikannya kepada kalian. Kalau tidak bisa, saya akan buka aplikasinya. Biar kalian cek saldo juga tidak masalah. Tapi kalian ini, teman ini, tidak tahu bagaimana saya akan menutupi sisa 10 juta ini. It is totally fine, but it still stick to my point. Kita semua akan mentransfer 30 juta ini ke Chu Zong. Saya percaya kamu seharusnya percaya dia. Seharusnya dia tidak akan membahas soal 30 juta ini dengan kamu. Aku dengarkan saja kamu. Tapi, bagaimana cara kita bertaruh? Usiamu cukup tua. Kalau begitu, usulkan cara bertaruhnya. Asal masuk akal. Saya tidak masalah dengan apapun. Adik, saya rasa waktu sudah tidak awal lagi. Kita juga tidak perlu membuang waktu. Begini, kita masing-masing keluarkan 1 juta untuk membeli batu mentah. Tidak peduli berapa banyak yang dibeli. Asalkan totalnya tidak melebihi 1 juta sudah cukup. Hasilnya, siapa yang membatalkan harga total giok yang tinggi, dia yang menang, itu sangat masuk akal. Pihak yang menang tidak hanya bisa mendapatkan 30 juta ini, tapi juga bisa mengambil semua yang dibatalkan oleh pihak yang kalah. Apa pendapatmu, domba? Tenang saja, jika aku kalah, aku akan mulai dari awal. Jika aku menang, aku akan memberimu hadiah besar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kita sepakat seperti ini. Transfer ke Chu Zong ya. Uang masuk ke rekening bank sebesar 10 juta.
Uang masuk ke rekening bank sebesar 30 juta. Baik. Kalau begitu kita sepakat. Besok pagi jam 9 di Jalan Yuanxi untuk membeli batu. Setelah membeli, kita berkumpul di ruang rapat di Jalan Yuanxi. Halo. Peternak domba Huang sudah memilih batu asalnya. Kamu masih butuh waktu berapa lama? Dengan kecepatan seperti ini, pasti sudah dipilih sejak lama. Saya akan segera menyaringnya. Baik. Hei, Shen Mingyang, kenapa belum datang? Saya di sini sudah membayar semuanya. Dia tidak mungkin tidak bisa menerima kekalahan dan sengaja menunda waktu, kan? Baru 10 menit berlalu, kamu sudah tidak sabar lagi. Bicara sedikit lagi. Sepertinya toko ini masih ada. Tapi harganya memang terlalu mahal. Sisanya jarang yang harganya cocok dan tampilannya bagus. Sudah dipilih orang lain. Ini saja yang tersisa. Sepertinya ini yang terbaik saat ini. Ditambah lagi, 2 batu ini menghasilkan 800.000. Karena sudah datang. Mari kita mulai. Saya punya 3 batu. Kita ambil satu persatu. Saya punya satu lebih banyak dari kamu. Saya yang pertama, bagaimana kesanmu? Oh, sudah hijau, sudah hijau. Wah, keluar hijaunya, benar-benar keluar hijaunya. Jenis ini memang benar-benar hijau Zhengyang. Memang pantas disebut maestro judi batu giok. Saudara muda, tolong beri saya harga. Master Huang memang hebat. Batu giok hijau Zhengyang ini. Menurut perkiraan pasar di sini, kurang lebih sekitar 4,8 juta sampai 5,2 juta. Begitu ya? Kalau begitu kita ambil tengah-tengahnya. Kalau menurut saya, sekitar 5 juta, bagaimana? Baik, sesuai dengan yang dikatakan adik, 5 juta. Sekarang giliranmu berikutnya. Sudah diwarnai? Sudah diwarnai? Ya. Master Huang, tolong bantu saya juga merawat batu ini, ya. Adik kecil, batu giokmu ini hampir sama dengan yang tadi aku buka. Kualitasnya hampir sama. Tapi batu ini jauh lebih besar. Aku tawarkan harga 8 juta, bagaimana menurutmu? Oke. Kita pakai harga 8 juta dari Pak Huang. Kalau begitu, kalau saya tidak salah hitung, seharusnya saya sudah unggul lebih dari 3 juta di sini. Waktunya juga sudah tidak awal lagi. Master Huang, mari kita lanjutkan. Ada tinta yang keluar. Master Wang, saya tidak begitu mengerti bahan ini. Domba kecil, jangan terlalu bangga. Kita masih punya sepotong giok di sini. Mungkin saja, batu giok ketiga kita adalah hijau kekaisaran. Dan yang milikmu mungkin adalah batu hitam. Jadi, siapa yang tertawa terakhir, dia yang akan menang. Hijau kekaisaran? Ya, mungkin saja. Tapi, setiap batu giok pasti punya harga. Master Wang, bagaimana kalau begitu? Ukuran batu giok Anda juga tidak kecil, kan? Batu ini saya hargai 100.000. Bagaimana menurut Anda? Wow, sudah keluar hijau. Sudah keluar hijau lagi. Adik kecil, bagaimana menurutmu tentang yang ini? Master Wang, batu giok ini baik dari segi kualitas maupun ukuran. Ini yang terbaik. Kalau begitu, saya beri penilaian sebesar 15 juta.
Bagaimana menurutmu dengan harga ini? Kalau setuju, sesuai dengan yang adik bilang, 15 juta. Ditambah lagi yang tadi, 5 juta, jadi 20 juta. Lalu tentang bagian no-show itu. Hari itu tidak dihitung, jadi tidak termasuk. Shen Mingyang. Karena kamu sudah mengakui bahwa kita adalah keluarga Jade. Kalau begitu cepat menyerah. Aku masih harus menunggu untuk kembali dan mengadakan pesta perayaan. Menyerah? Kenapa harus? Karena kamu jelek. Aku masih punya batu yang belum dipotong. Kenapa aku harus menyerah? Master, tolong bantu jelaskan. Wow. Ziwang Green adalah Ziwang Green. Master Wang, tolong tebakan harga batu ini untuk saya. Selamat. Saudara muda, saya mengagumi. Saya kalah, tidak menyangka di kota Jinling ini masih bisa melepas batu Ziwang Green sebesar ini. Tidak menyangka di dalam kota peri masih bisa melepaskan sepotong besar Imperial Green ini. Masih menyimpan seorang master judi yang begitu misterius seperti Anda. Batu ini, saya tidak bisa memberikan harga. Barang-barang kalian terlalu mahal. Selamat, Xiao Yong. Saya pamit, Shen yang tunggu saya. Mia, kamu benar-benar hebat. Ternyata sudah dibebaskan dari Emerald Imperial. Kalau begitu, batu Emerald Imperial ini. Jika kamu suka, aku akan memberimu satu. Apa yang kamu katakan? Memberiku? Kamu yakin? Aku bilang, jika kamu suka, aku akan memberimu satu. Bagi kalian, mungkin ini adalah Emerald Imperial yang sangat bagus. Bagi saya, ini hanyalah sejumlah uang. Apa nih? Apakah kamu suka aku? Kamu ngomong apa sih? Baiklah, besok ulang tahun kakekku. Kamu ingat ya, siapkan hadiah. Aku punya tempat pensil yang juga dari tulang. Baiklah, kamu harus ingat untuk menyenangkan hati kakek. Supaya nanti saat mengejar aku, tidak ada hambatan. Dan juga hijau kerajaan. Kalau perusahaan sudah memberi penawaran nanti aku akan beritahu kamu. Berhenti sebentar. Lebih baik kita antar kamu pulang dengan mobil ini, soal Imperial Green. Nanti kita bahas lagi. Tentang gembala itu, kakekku suka barang antik. Kamu kebetulan cukup paham tentang itu. Jadi nanti kamu tinggal ngobrol sama dia soal itu saja. Dan kita makan siang seharusnya di restoran. Jadi kemungkinan ada beberapa orang lain juga. Peringatan. Chen Gangsheng itu mungkin juga ada. Nanti usahakan jangan bertengkar dengannya. Oh iya, kakekmu bukan Chu Han Liang kan? Kamu kenal kakekku. Antik-antikku sebelumnya sudah aku jual ke kakekmu. Kamu itu orang yang cukup licik menurut kakekku. Dan agak berbakat sebagai pemuda Yongwei. Masalahnya sebelumnya aku tidak tahu dia adalah kakekmu. Aku pikir, jualan saja. Kalau bisa, dapat lebih banyak, ya dapat lebih banyak. Benar juga, lagi pula pria tua itu cukup kaya. Memanfaatkanmu lebih banyak memang seharusnya. Ayo kita masuk cepat. Baik. Kakek dan nenek sudah datang menggembala, ya? Xiao Sui, teman yang kamu maksud adalah menggembala. Kakek, saya juga tidak menyangka Anda mengenal menggembala. Qian Sun, kamu kenal dengan Shen Mu yang bagaimana? Shen Mu yang ini. Baru-baru ini telah membantu perusahaan kami menghasilkan banyak uang. Loh. Hubungan kami sekarang cukup baik. Qian Sun, kamu juga sudah cukup dewasa. Sampai sekarang belum menemukan pasangan. Menurutku, pemuda ini cukup baik. Dia sudah datang berkali-kali. Dan kakekmu sangat mengaguminya. Kamu sudah mengenalnya. Nenek, saya sudah lama tidak mengenalmu yang. Memang agak terlalu cepat. Saya rasa kita bisa mulai dari berkenalan dulu. Nanti setelah kita lebih akrab, baru kita bicarakan hal ini. Lagi pula, saya juga tidak terburu-buru di usia saya ini.
Pengembala? Ya. Tidak menyangka kamu ternyata kenal dengan Qian Sun dari rumah kami. Kamu bilang, kalau saya suruh Qian Sun cari kamu untuk beli barang. Apakah Anda harus memberi kami diskon 20%? Kakek. Saya juga tidak tahu bahwa Anda adalah kakek kandung Qian Sun. Seandainya saya tahu, saya tidak akan berani menawar dengan Anda. Bukan. Jangan panggil saya kakek lagi. Panggil saja saya kakek seperti Qian Sun. Ngomong-ngomong tentang kejadian 2 hari ini. Kamu bilang itu anak keluarga Chen yang melakukannya? Ya. Benar. Kakek, tempat pena ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Kemarin saat saya jalan-jalan, saya tidak sengaja menemukannya. Meskipun ini replika, tapi ini juga dari zaman Republik Tiongkok. Dan pengerjaannya sangat bagus. Maknanya juga sangat baik. Kamu ini benar-benar pandai memberi hadiah. Aku terima. Ngomong-ngomong, kakak Chen Tiexiong dan keluarganya datang. Kamu harus ingat jangan bicara sembarangan. Tenang saja, kakek. Selamat ulang tahun operasi. Hahaha. Orang ini juga di sini. Selamat ulang tahun, kakek. Umur panjang seperti gunung Nan, kebahagiaan seperti laut Dong. Naik pangkat, semakin tampan. Tianxiong, kamu juga punya niat baik. Hahaha. Perkenalkan, ini adalah ketua dewan direksi grup Feixiang saat ini. Halo, Chen Zong. Sebelumnya sudah mendengar tentangmu dari Qian Sun. Hari ini bertemu memang beruntung. Kamu itu apa? Domba ya? Muda dan berbakat? Hahaha. Kenaikan jabatan. Cepat keluarkan hadiah yang kamu bawa untuk kakek Chu. Kakek Chu, ini hadiah ulang tahun yang saya berikan untukmu. Kakek Chu, hadiah ulang tahun yang saya berikan ini. Bukan hadiah biasa. Ini disebut Yuan Qinghua Yo Li Hong. Silakan lihat saja. Kalau begitu, saya akan lihat. Sepertinya Gao Sheng menunggu saya. Ada masalah, Shushu? Muyang, bisa kamu lihat? Saya tidak bisa melihat dengan jelas dari atas. Ya sudah. Saya juga tidak begitu mengerti barang ini. Tidak mengerti tapi tetap melihat. Bikin seolah-olah itu nyata. Ini adalah cangkir teh Yuan Qinghua berwarna hijau dan merah milik kakek Chu. Saya menemukannya di toko antik terbesar kami. Cukup sudah. Tadi saya sudah memberi Anda jalan keluar. Anda tidak mengerti. Benda ini saja sudah bernilai 300 yuan. Menggunakan pemegang saham palsu untuk menipu saya. Sungguh kupikir mataku sudah mulai rabun. Paman Chu ini salahnya penjepit itu. Dia memang tidak paham barang antik. Pasti dia percaya sepihak dari toko barang antik itu. Cepat minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Bawa kembali saja. Lihat apakah bisa dikembalikan. Jangan sampai rugi. Baiklah. Aku akan pulang dulu nanti. Muyang, hari ini aku buat kamu tertawa ya. Muyang, nenek tanya kamu, menurutmu bagaimana Qin Sun di keluarga kita? Sangat baik. Kemampuan kerjanya sangat bagus. Dan dia juga cantik. Lagi pula, kalian punya orang tua yang baik seperti itu. Kalau begitu, menikahlah saja. Kalian berdua merasa saling menyukai. Dan memiliki perasaan yang baik. Menikah bukan hal yang aneh. Apa nenek terlalu cepat memutuskan? Ya. Apa yang kamu katakan? Maksudku adalah, bisakah kita mulai dari berpacaran dulu? Hahaha, iya nih.